kelas, Mas Haris, mohon bisa untuk dipimpin berdoa bersama-sama. Teman-teman, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Haris. Semoga doa yang kita panjatkan bersama-sama tadi bisa memberikan kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, saya akan prosesi dulu ya. Untuk yang namanya saya panggil nanti bisa angkat tangan. Mas Ahmad Arif Amani. Oke. Mbak Nur Arif Larasati. Mbak Anissa Dwi Basriani. Mas Ardiansyah Ramadan. Hadir. Mbak Ayu Kapela. Mas Ilham Harisun Rijal. Mas Muhammad Imran Rosadi. Oke. Mbak Najia Fadilatul Mola. Mbak Nismatul Azizah. Ada. Mbak Novia Irianti Dwi Nikasari. Ya. Mbak Novita Dwi Nur. Berarti gak masuk ini Mbak Novita. Sakit apa kalau boleh tahu? Panas, batuk, pilek. Oke. Anak-anak, ini sudah masuk musim kemarau di bulan September. Biasanya September itu adalah puncaknya kemarau. Maka kita harus menjaga kesehatan ya. Selain musim kemarau, kita juga masih di masa pandemi. Oke, kita lanjut. Mbak Sinta Ismiatul hadirah. Mbak Siti Hafifah Royati hadirah juga. Mbak Sofi Destrianti. Oke. Mbak Wana Melani. Alhamdulillah. Hanya satu yang tidak masuk ya. Kita doakan bersama-sama semoga Mbak Novita lekas sehat dan bisa gabung kembali bersama kita. Amin. Anak-anak, untuk hari ini ya, untuk hari ini sebelum Bu Guru lanjut ke materi, saya mau tanya dulu dong, kira-kira apakah ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Langsung katakan. Mbak Vera, silakan. Sudah? Mbak Vera ini ingat sesuatu. Bu, kemarin kita belajar mengenai hakikat masalah sosial dan faktor penyebabnya. Betul apa salah? Betul, alhamdulillah ya. Kalian masih banyak sekali yang ingat mengenai materi kita di minggu lalu. Oke, ingat saya mau tahu dari Mbak siapa ya? Mbak Nur. Ya, Mbak Nur. Mungkin bisa bercerita dulu mengenai pengalaman selama seminggu kemarin kaitannya dengan tugas yang Bu Fitri kasih, ya, tentang macam-macam masalah sosial. Oke, Mbak Nur ya. Kemarin saya itu mendengar kabar dari ibu saya bahwa tetangga saya itu ada yang kemarin. Kasihan sekali Bu karena barang-barang yang diambil itu berupa perhiasan, HP dan uang. Kamarnya jahat sekali Bu. Nah, ini ada cerita dari Mbak Anur. Katanya di tetangga Mbak Anur ini ada yang mengalami musibah yaitu kemalingan. Ya, kemalingan. Yang bilang apa Mbak tadi? HP, uang dan perhiasan. Coba kita analisis bareng-bareng. Ini termasuk ada kaitannya dengan masalah sosial apa enggak? Ada. Ada. Siapa yang bisa menerangkan kaitannya dengan cerita Mbak Anur dengan permasalahan sosial? Oke, Mas Imran, tolong jelaskan kaitan antara cerita yang disampaikan Mbak Anur dengan materi kita yaitu mengenai masalah sosial. Itu namanya masalah sosial kriminalitas dulu karena penduduk telah melakukan pelanggaran norma hukum. Faktor penyebab bisa karena faktor ekonomi itu. Mungkin kondisi ekonomi struktur sudah bermasalah.
dan akhirnya nanti masyarakat menjadi was-was karena bentuknya masih berkeliaran. Oke, kita amati bersama-sama. Ya. Mbak Ana bercerita, kemudian menurut Mas Imran, pencurian merupakan contoh dari masalah sosial, yaitu masuk dalam jenis kriminalitas. Betul masalah? Kriminalitas itu apa? Dikatakan juga Mas Imran, pelanggaran norma-norma hukum Bu. Ya. Dan kenapa orang itu bisa mencuri? Faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Orang itu kalau ekonominya kurang bisa melakukan pencurian, dan nanti pada akhirnya bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Coba bayangkan, kalau pencuri itu masih berkeliaran di sekitar lingkungan kita, apa yang kita rasakan? Khawatir deh, Mas? Mas, betul sekali. Anak-anak, untuk hari ini akan saya sampaikan mengenai tema pembelajaran. Ya, bisa kalian simak juga di buku di halaman, dipersiapkan ya, halaman 37. Ada dua tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai macam-macam masalah sosial dan dampaknya. Oke, dua, ya, macam-macam masalah sosial dan dampak dari masalah sosial itu sendiri. Lalu, apa tujuan kita belajar mengenai dua topik tersebut? Ya, yang pertama, supaya kalian nanti bisa mengidentifikasi dari lingkungan sekitar apa saja masalah sosial yang ada. Ya, pastinya ada itu. Baik itu di tetangga kita, di dalam rumah kita, di jalan, di pasar, ataupun di sekolah atau di tempat yang lain. Itu kita bisa menemukan, mengidentifikasi jenis-jenis masalah sosial yang ada. Kemudian kita juga bisa menganalisis dampaknya, ya, atau akibat. Dari sekian masalah sosial itu, apa dampak yang muncul? Kira-kira dampak yang muncul itu banyak yang positif atau negatif? Yang negatif, ya. Dampak itu muncul rata-rata adalah yang negatif. Maka, ya, setelah kita tahu apa jenis masalah sosial yang muncul, bagaimana dampak yang diakibatkan, nanti kita akan berdiskusi mengenai dua tema tersebut, kemudian kita presentasikan bersama-sama. Itu. Nah, anak-anak, kalian ya dalam mempelajari macam-macam masalah sosial dan dampaknya, ini nanti sangat bermanfaat sekali untuk diri kalian sendiri. Ya. Manfaatnya apa? Agar kalian punya kepekaan sosial. Manusia itu harus punya kepekaan sosial sebagai makhluk sosial, ya. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah sosial yang muncul, itu kita bisa menghindari. Loh, ada anak-anak usianya sama dengan saya, naik motor, bonceng bertiga atau berempat, ya. Kira-kira kalau kalian melihat kejadian seperti itu bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak, ya. Atau naik kendaraan bermotor dengan dibelayar-belayar, suaranya mengganggu masyarakat. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Jadilah pihak, ya, yang bisa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Jangan jadilah individu yang menciptakan masalah sosial atau ikut-ikutan berperilaku menciptakan masalah sosial. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya akan menayangkan video. Ya, videonya berjudul Pasar Tradisional. Nanti kita amati bersama-sama.
pagi anak-anakku semua. Semoga sehat selalu dan salam semangat. Berbicara mengenai masalah sosial, banyak sekali bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Ada kemiskinan, ada pengangguran, ada pencemaran lingkungan, ada konflik, kriminalitas, dan pelanggaran norma-norma masyarakat, serta masalah sosial yang lainnya. Nah, untuk memahami jenis-jenis masalah sosial tersebut, saya akan mengajak kalian pada suatu lokasi yang nantinya kalian di sana bisa menemukan berbagai macam masalah sosial, yang mana masalah-masalah sosial tersebut bisa berdampak pada keberadaan masyarakat. Kita pause dulu di sini. Gambar atau tayangan apa yang kalian lihat? Coba kalian pakai imajinasi sosiologi kalian. Gambar apa ini? Nah ini apa? Banyaknya lapak yang kosong, betul? Coba saya lanjutkan lagi. Berikutnya, kalian menentukan ini penjual apa? Kol, sayuran, ada tomat juga. Apakah kalian bisa menafsirkan gambar ini bermakna apa? Iya, coba Mbak Lana bisa menjelaskan gambar apakah itu? Penjaga menjajakan dagangan di lantai, sehingga kalian sering jalan. Pedagang menjajakan barang dagangannya di lantai. Betul apa tidak? Iya. Sehingga faktor kebersihan dari barang yang diperdagangkan itu jadi tanda tanya. Kita lanjut ya.
Gambar apa itu? Ayo. Ikan. Ikan. Ikan diperdagangkan. Ya, betul. Terus? Lesehan. Ikan diperdagangkan di lesehan. Berarti sama dengan Mbak Mama tadi ya. Sehingga banyak dikerumuni oleh lalat dan dia berimbas pada apa? Kesehatan apabila nanti kita membelinya. Maka dalam pengolahan harus diperhatikan mengenai higienisnya, begitu ya. Akan saya lanjut. Sampai di gambar berikutnya, apa yang kalian lihat? Tumpukan sampah. Ini merupakan fenomena masalah sosial atau tidak? Iya. Apakah memiliki dampak bagi masyarakat sekitarnya? Ada. Betul? Oke. Kita lanjut. Setelah kita mengunjungi pasar tradisional Minong tadi, kita bisa mengamati sekaligus menemukan jenis-jenis masalah sosial yang ada di sana. Nah, untuk selanjutnya, jawablah 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa masalah-masalah sosial yang bisa kalian temukan dari sana? Yang kedua, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari masalah sosial yang ada di pasar rakyat Minong tadi? Maaf, bisa diperhatikan di papan tulis ya. Kalian akan saya bagi jadi 3 kelompok.
Tidak ada yang ketinggalan, nggih? Nama-nama yang saya tulis sudah komplit? Nah, oke. Tolong diperhatikan mekanisme belajar kita hari ini. Di tangan saya ada LKPD, nanti akan saya bagi ke kelompok. Oke. Untuk langkah pertama, silakan tuliskan identitas pada cover LKPD. Oke. Kalian termasuk kelompok 1, 2, atau 3. Jangan lupa juga tuliskan nama anggota kelompok. Nah, setelah itu bisa kalian balik. Di lembar berikutnya ada instrumen kerja. Di dalamnya berisi mengenai petunjuk kerja bagaimana cara kalian mengisi atau mengerjakan LKPD. Oke, ada kolom-kolomnya di situ. Yang pertama adalah kolom temuan masalah. Ada 5, oke. Yang kedua adalah kolom tentang dampak masalah. Nah, silakan handoutnya dibuka, bukunya dibuka, HP-nya dimanfaatkan. Oke. Bisa cepatnya? Videonya apa? Ya. Jelaskan nggak, Pak? Langsung ke tayangan pasalnya. Mas Ilham, kalau punya ide dituangkan di LKPD ya, disampaikan. Oke. Yang kalian lihat di layar tadi, yang masih diingat, langsung tuliskan di sini macam-macamnya apa, terus dampak atau akibatnya ada 5. Oke. Semampu kalian. Waktu untuk diskusi kita sudah selesai, ya. Saatnya kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Kita mulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 semuanya menceritakan presentasi. Ya. Sini ke sini. Yang sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Anur, Anissa, Vera, Arif, dan Ardi. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang video tadi tersebut yang akan disampaikan oleh saudara Ardiansa Ramadan. Laksanakan masalah sosial. 1. Pedagang lebih memilih lesehan. Dampak masalah sosial. Ruko-ruko atau lapak pada kosong. Terbengkalainya lapak yang kosong akibat para pedagang memilih lesehan. 2. Senjangan sosial. Perbedaan ruko. Dampak masalah sosial. Bagi yang mempunyai uang banyak, rukonya bagus, sedangkan bagi yang pas-pasan, rata-rata lapaknya lesehan. 3. Masalah lingkungan hidup tumpukan sampah. Dampak masalah sosial mengganggu kesehatan para pedagang dan pembeli, menimbulkan ketidaknyamanan para pembeli, pedagang maupun masyarakat sekitar. 4. Jalan di lorong pasar masih jelek.
jalan yang jelek tersebut dapat terjatuh. Pelecehan menimbulkan banyak hal yang menghubungi. Dampak masalah sosial mengganggu kesehatan masyarakat, dapat mendatangkan penyakit karena banyak hal. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum tahu. Iya. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau menyaksikan hasil diskusinya? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan saya bisa belajar Asia, Kafir ini, Cinta, dan Haris. Hasil diskusi kami akan dimulai dan dibacakan oleh saudara Haris. Macam-macam masalah sosial. 1. Ada pedagang yang menjadikan dagangannya di lantai sehingga dipenuhi lalat. Dampak masalah sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan. 2. Banyak lalat yang kosong dan pedagang lebih memilih tidak sehat. Atau masalah sosial artinya kesenjangan sosial mengganggu pengguna jalan, banyak lapak yang kosong. 3. Tumpukan sampah menimbulkan bau kurang sedap, terjadi keresahan di lingkungan sekitar. 4. Jalan ke arah pasar masih jelek dan rusak, mengganggu aktivitas warga menuju ke pasar. 5. Ada kesenjangan sosial, meningkatkan angka kesejahteraan dan kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran. Kembalikan ke baris 1. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan untuk kelompok 1 dan 3 jika ada hal yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok 2. Tidak? Tidak ada, baris 1 bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kembali untuk teman kita dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, majulah, Mas Imran. Ya, silakan di sini. Siapa yang mau menyajikan? Mbak Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, saya Khofifah, Wana Melani, Sofi, dan Imran akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang macam-macam masalah sosial dan dampaknya yang akan disampaikan oleh saudari Wana Melani. Hasil identifikasi macam-macam masalah sosial dan dampaknya. 1.
menyebabkan banjir, menyebabkan penyakit. 2. Banyak lapak yang kosong dan banyak pedagang yang lebih memilih berdagang di lantai atau lesehan. Dampaknya mengganggu pembeli yang lewat, merusak kesedaran dari barang yang dijual. Contohnya sayuran akan membuat transaksi menjadi tidak nyaman. 3. Banyak jalan di lorong-lorong pasar yang rusak. Dampaknya mengganggu aktivitas penjual dan pembeli yang lewat. Banyak genangan air ketika hujan. 4. Kesenjangan sosial antar pedagang. Dampaknya menjadikan pembeli lebih memilih membeli di kios yang lebih baik. 5. Banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya di lantai. Dampaknya menjadikan makanan tidak higienis, mengganggu aktivitas di pasar, dan banyak kios yang kosong. Lanjut. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menangani tumpukan sampah? Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Bagaimana cara menangani tumpukan sampah? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Mbak Miswati Aziza. Saya akan mencoba menjawab. Sampah itu dibedakan menjadi 2, organik dan anorganik. Yang organik itu bisa dikelola kembali atau bisa dijadikan pupuk kompos atau ditimbun dengan tanah. Sedangkan yang anorganik seperti plastik, kaleng, dan botol itu dikelola kembali atau didaur ulang menjadi barang baru. Sudah jelas? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 atas diskusi yang sudah kalian lakukan dan juga presentasi yang sudah kalian sajikan di depan. Okay. Nah, sekarang begini, saya mau mengulas tentang temuan-temuan masalah sosial dari link video YouTube yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ya, kita bersama-sama saja. Ada banyak sekali temuan masalah sosial dari video tadi. Okay. Yang pertama coba kita bareng-bareng. Ada masalah apa di dalam video? Tumpukan sampah, betul. Yang kedua, banyaknya lapak yang kosong. Terus yang ketiga, jalan di pasar masih dalam keadaan rusak. Keempat, terdapat kesenjangan antara pedagang satu dengan Yang lain. buktinya apa? Kesenjangan itu terwujud dalam bentuk apa? Ada yang sudah punya toko, tokonya bagus, ada yang masih berjualan di sana. Kemudian temuan masalah yang kelima apa? Hanya 4 atau 5 atau banyak? Tadi katanya banyak. Iya, kan baru 4. Iya, ada pedagang yang menjajakan barang dagangannya di lantai sehingga dipertanyakan mengenai higienis, ya, kebersihannya. Bahkan di situ tadi ada ikan yang dikerumuni oleh tanah. Nah, untuk selanjutnya, supaya pemahaman kalian mengenai materi macam-macam masalah sosial dan dampaknya ini semakin baik, maka akan saya sampaikan sedikit materi, ya, bisa diperhatikan yang masih menghadap ke samping bisa ke depan. Ini adalah sekedar gambar saja sebagai stimulus bagi kalian untuk belajar bersama-sama. Ini tujuan pembelajaran kita di hari ini, mengidentifikasi macam-macam masalah sosial. Tadi sudah menemukan ya? Sudah. Kemudian dampaknya juga sudah? Diskusi sudah?
Presentasi? Sudah. Nomor 4, kalian sudah punya sikap peduli lingkungan? Insya Allah. Dan seterusnya ini. Ini peta konsep. Ya. Kita belajar mengenai macam-macam masalah sosial. Ada 1 sampai dengan 10 macam masalah sosial. Dampaknya 1 sampai dengan 5. Akan kita kupas, ya. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan secara layak. Ya, secara layak. Itu dikatakan miskin. Ditambah pendidikan dan kesehatan. Ya. Ini kurang memadainya pendidikan, kurang memadainya kesehatan juga termasuk kategori dalam kemiskinan. Apa penyebabnya? Nih, karena ada kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ya. Jadi orang miskin itu ukurannya tidak hanya kurang dalam hal sandang pangan papan, tapi juga kurang dalam pendidikan dan kesehatan. Ya, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan termasuk masalah global juga, selain masalah di Indonesia. Contoh gambarnya. Ya, ini gambar kondisi masyarakat yang masuk dalam kelas miskin. Kriminalitas. Nah, saya jadi ingat tentang cerita Mbak Anur tadi. Ada pencurian, kemudian dijelaskan oleh Mas Imran bahwa itu adalah tindakan kriminal. Apa itu kriminal? Kejahatan, betul. Istilah lain dari kriminal adalah kejahatan. Tadi Mas Imran menjelaskan, ya pokoknya melanggar hukum itu namanya kriminal. Betul sekali. Ya, ini juga termasuk masalah sosial. Disorganisasi keluarga. Ya, bentuk-bentuknya ada 4. Ini unit keluarga yang tidak lengkap, putusnya perkawinan, kurangnya komunikasi, krisis keluarga. Ya. Maksud dari krisis keluarga itu apa? Contoh, ya, ada figur bapak sebagai kepala keluarga, tapi bapak ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Apa kewajiban bapak? Mencari nafkah, terus melindungi anggota keluarga, betul. Jika itu tidak dilaksanakan sebagai kewajibannya, maka akan muncul masalah atau tidak? Muncul. Ya, suaminya tidak bertanggung jawab, istrinya merasa terbebani, merasa kecewa. Anaknya bagaimana? Sama dengan ini juga. Kurangnya komunikasi antara anggota keluarga. Ya. Mudah-mudahan keluarga saya dan keluarga kalian tidak ada kasus disorganisasi keluarga. Amin. Ya. Berikutnya, ini contoh gambarnya. Gambar KDRT. Kekerasan dalam gambar apakah ini? Kesenjangan sosial. Ya. Kesenjangan sosial. Apa yang kalian lihat? Ini gedung megah, betul? Ini rumah yang umum. Ya. Kesenjangan sosial itu apa? Yaitu perbedaan yang mencolok. Ya, perbedaan yang mencolok. Sama seperti yang kalian temukan di pasar tadi. Ada ruko-ruko, sudah sangat bagus, ada lemari kaca atau etalase. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain ada pedagang yang berjualan di tanah. Artinya mereka terdapat kesenjangan sosial.
konflik atau peperangan. Dampak yang muncul dari konflik itu apa? Retaknya hubungan sosial, dendam berkepanjangan, korban baik itu harta bahkan nyawa, trauma. Nah ini ketidakadilan, ya. Ketidakadilan biasanya berkaitan dengan tidak meratanya atau tidak seimbangnya akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Ya, selanjutnya masalah lingkungan hidup. Kalian pernah melihat seperti ini? Di mana? Daerah Trangkil, Pati Utara. Di daerah Minang sini ada? Di mana? Di Pasar Padi. Selain di pasar ada lagi? Di jalan pinggir jalan raya? Iya. Kalau dulu di Desa Blinging ya, betul. Di Blinging itu banyak sekali pinggir jalan ada tumpukan sampah. Wah, lalatnya bukan main, baunya luar biasa. Nah, sangat mengganggu masyarakat. Nah, apa ini? Korupsi merupakan masalah yang membahayakan bahkan di tingkat nasional. Berikutnya masalah kependudukan, ya. Masalah ini dibagi menjadi dua dari segi kuantitas itu jumlah dan kualitas atau mutu. Ya. Dari segi jumlah, apa masalah yang muncul? Jumlah penduduknya bisa sedikit, bisa banyak. Pertumbuhannya bisa cepat, bisa lambat. Kepadatan penduduk. Kalau nomor 3 ini kasus yang ada di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara terpadat, ya, dan terbanyak penduduknya, nomor 4 di dunia. Wow. Komposisi penduduk. Nah, dari segi kualitas atau mutu, tingkat pendidikan bagaimana, tinggi atau rendah, ya. Kemudian kesehatannya baik atau tidak, penghasilannya cukup atau tidak. Jika ini tidak sesuai dengan harapan, maka dikatakan sebagai masalah. Yang terakhir, jenis dari masalah sosial adalah pelanggaran norma-norma masyarakat, meliputi perjudian, delinkuensi anak atau kenakalan pada anak, ya, homoseksual dan lesbian, alkoholisme. Dikutip dari Ani Rahmawati 2018 halaman 41 pada buku kalian, ya. Ini dampak dari masalah sosial bisa meningkatkan kriminalitas. Contoh tadi pencurian karena faktor ekonomi keluarganya kurang, akhirnya dia mengambil jalan pintas, mencuri saja, tidak usah kerja. Itu jalan pintasnya, ya. Ada disorganisasi atau perpecahan dalam masyarakat, terjadi keresahan. Ya. Contohnya apa? Selain kriminal, masyarakat jadi resah. Tadi tumpukan sampah, ya. Termasuk generasi muda, anak-anak putra, ketika kalian mengendarai motor dengan blayer gasnya, bisa menyebabkan dampak ini apa tidak? Bisa, sangat bisa. Meningkatnya kesenjangan sosial dan pengangguran. Oke. Sampai di sini, ya, materi kita sebagai penguatan atau evaluasi terhadap diskusi dan presentasi yang sudah kalian lakukan, ya. Nah, anak-anak, coba Bu Guru mau bertanya. Dari sekian proses pembelajaran yang kita lalui mulai dari awal tadi sampai akhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup paham? Sudah paham. Sudah paham? Paham? Alhamdulillah. Anak-anak, dari sekian proses pembelajaran yang sudah kita lalui, kira-kira pada bagian pembelajaran mana yang kalian sukai? Ada
Mbak Niswa? Pada saat menonton video. Mbak Niswa suka pada saat nonton video. Kalian juga sama? Sama. Coba sama dengar alasan Mbak Niswa kenapa suka pada saat nonton video. Karena militer langsung mengajak kami ke tempat pasarnya langsung dan mengajak kami untuk mengamati permasalahan sosial yang ada di pasar tersebut. Iya. Terima kasih Mbak Niswa. Nah, jadi ternyata kalian suka melihat video ya? Iya. Apakah ke depan kalian juga meminta untuk saya menaikkan video lagi? Atau gantian kalian yang bikin video? Boleh ya? Boleh. Sip sekali. Ya. Untuk selanjutnya dari materi yang kita pelajari di tatap muka ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Saya mau minta Mbak Wana. Anak-anak, tolong diperhatikan. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Wana Melani. Bisa tolong dibacakan Mbak Wana? Macam-macam permasalahan sosial. 1. Kemiskinan. 2. Kriminalitas. 3. Disorganisasi keluarga. 4. Korupsi. 5. Kesenjangan sosial. 6. Yang nomor 6 apa? Lupa. Lupa. Masih ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada ketidakadilan. Masalah kependudukan. Pelanggaran norma masyarakat. Terus lingkungan. Terus konflik. Tidak apa-apa. Sudah bagus dapat 5. Lanjut dibaca. Dampak permasalahan sosial. 1. Terjadinya kriminalitas. 2. Terjadinya keresahan dalam masyarakat. 3. Terjadinya disorganisasi masyarakat. 4. Meningkatnya kemiskinan. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Wana Melani. Kita berikan aplaus bersama-sama. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar banyak sekali di hari ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Ya. Maka dari itu di rumah kalian harus tetap belajar. Belajar dan belajar. Jangan bosan untuk belajar. Ya. Kemudian bisa dipersiapkan materi untuk minggu depan mengenai upaya-upaya mengatasi masalah sosial. Ya. Di buku halaman berapa? 43. Ya. Silakan dibaca di rumah, rajin belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap bahagia, tetap semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Mas Haris selaku ketua kelas mohon dipimpin doa bersama. Teman-teman, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian, terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.